Sejarah komunikasi nirkabel. Hey, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto. Di video ini, saya akan membahas sesuatu yang keren banget, yaitu sejarah komunikasi nirkabel. Tahu nggak sih, tanpa teknologi ini, tidak akan ada yang namanya internet, ponsel, atau wifi. Kebayang nggak hidup tanpa itu semua? Nah, tahukah kamu kalau semuanya ini dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu? Mulai dari sinyal asap zaman dulu sampai teknologi 5G yang super cepat seperti sekarang. Yuk, kita simak bareng-bareng perjalanan luar biasa ini. Jadi, pada zaman dahulu, orang-orang pakai sinyal asap atau bendera buat kirim pesan. Nggak praktis banget kan? Tapi waktu itu, yaitu cara terbaik. Tahun 1830-an, muncul teknologi telegraf sama kode Morse. Ini udah mulai canggih, karena bisa kirim pesan lewat kabel. Lalu, pada tahun 1895, seorang ilmuwan bernama Guglielmo Marconi menemukan cara untuk kirim pesan tanpa kabel, alias lewat udara. Ini jadi awal mula radio. Bayangin aja, waktu itu, ini adalah teknologi paling canggih yang bikin komunikasi jarak jauh jadi lebih gampang. Fast forward ke tahun 1980-an, muncul teknologi seluler generasi pertama alias 1G, yang cuma bisa dipakai buat teleponan. Tapi sekarang, kita udah sampai di 5G. Dengan 5G, internet super cepat bikin streaming, gaming, bahkan teknologi kayak mobil tanpa sopir jadi mungkin. Gokil banget kan? Tapi, perjalanan komunikasi nirkabel nggak berhenti di situ aja. Setelah penemuan radio oleh Marconi, dunia komunikasi mulai berubah drastis. Tahun 1900-an awal, radio mulai digunakan tidak hanya untuk kirim pesan, tapi juga untuk siaran, berita, dan hiburan. Bayangin aja, pertama kali orang bisa dengar suara dari jauh tanpa kabel, dan itu pastinya bikin dunia jadi lebih terhubung. Masuk ke tahun 1940-an, teknologi radar yang awalnya buat kepentingan militer mulai dimanfaatkan untuk komunikasi sipil juga. Dan di tahun 1973, ada penemuan revolusioner dari Martin Cooper, insinyur Motorola, yang memperkenalkan ponsel genggam pertama. Walaupun ponselnya besar banget, hampir seperti batu bata, namun itu adalah langkah awal yang bikin komunikasi nirkabel lebih praktis dan terjangkau. Seiring berjalannya waktu, teknologi ponsel terus berkembang. Dulu cuma bisa telepon dan SMS. Sekarang ponsel pintar kita bisa nonton video, main game, bahkan jadi alat buat kerja dan belajar. Ditambah lagi, kita bisa terhubung dengan Wi-Fi yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Masuk ke tahun 2000-an, hadir 3G dan 4G yang memungkinkan aplikasi seperti video call, sosial media, dan streaming online. Dan sekarang, kita punya 5G kecepatan internetnya super cepat, memungkinkan kita download film dalam hitungan detik dan bahkan menikmati pengalaman augmented reality atau virtual reality. 5G juga jadi kunci untuk mewujudkan teknologi keren lainnya, seperti mobil tanpa sopir. Tidak hanya itu, satelit komunikasi juga punya peran penting. Dengan satelit, kita bisa nonton siaran langsung dari belahan dunia lain atau terhubung meski berada di tempat yang jauh dari jangkauan kabel, dan Wi-Fi yang bikin hidup kita semakin praktis. Jadi, nggak heran kalau komunikasi nirkabel punya dampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih seru lagi, sekarang teknologi komunikasi nirkabel ini tidak hanya menghubungkan manusia, tapi juga benda-benda di sekitar kita lewat konsep Internet of Things, IoT. Dari mulai kulkas pintar yang bisa pesan makanan, sampai mobil yang bisa parkir sendiri dan semua itu berkat komunikasi nirkabel. Jadi, kalau kita pikir-pikir, semua teknologi ini tidak hanya bikin hidup kita lebih mudah, tapi juga membuka banyak peluang baru. Semua inovasi ini bikin dunia kita makin terhubung. Dari sinyal asap sampai teknologi super canggih kayak sekarang, semuanya berawal dari ide-ide sederhana yang terus berkembang. Menurut kamu, apakah teknologi nirkabel akan terus berkembang hingga menghasilkan hal-hal yang lebih luar biasa di masa depan? Kasih tahu pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.